Nafsu paling rendah, bagian jiwa yang letaknya paling bawah, epitumia namanya, atau epitumos. Jadi sebuah unsur dalam jiwa, secara umum isinya epitumia itu tiga: nafsu makan, nafsu minum, yang ketiga nafsu seks. Ya termasuk urusan harta kekayaan, numpuk-numpuk harta itu kan sebenarnya ujungnya akan ke situ nanti, untuk memenuhi perut dan yang di bawah perut. Wilayahnya perut ke bawah. Nanti di bukunya Plato ditambahin narasi jauh dari kepala. Nah, jadi karena jauh dari kepala dia susah dikendalikan. Jauh, makanya nggak enak jadi orang tinggi. Semakin jauh yang antara yang atas bawah. Kalau saya kayak saya kan dekat, jadi masih ngontrolnya enak, gampang. Kalau kalian yang tinggi susah ngontrolnya. Ya size-nya kan kepala nanti. Jadi wilayah perut ke bawah. Jadi jangan-jangan orang tinggi itu lebih bahaya karena perut ke bawahnya yang ngontrol jauh. Kayak kos-kosan itu ibu kosnya jauh di sini, sementara yang anunya jauh. Jadi wilayahnya bawah. Sifatnya sering-sering irasional dan mortal. Mortal itu jangkauannya pendek, nyari kesenangan sekarang, saat ini, hari ini, terus habis, terus nyari lagi, dan seterusnya. Biasanya irasional. Orang itu kalau sudah dipepet oleh nafsu untuk perut ke bawah itu, apakah itu makan, minum, atau seks, itu biasanya akalnya nggak jalan sudah. Misalnya kamu sangat haus itu, nggak peduli amat sama ngaji filsafat, peduli amat sama, yang penting nyari air untuk minum. Lapar juga begitu. Semakin panjang ngajinya, kamu semakin merengut. Iki urung maam, ngaji ini suwi nggak bisa jalan semuanya. Sudah irasional. Meskipun kiaimu ceramah ini penting, masuk surga, kalau ndak gitu malaikat marah, ndak peduli. Yang penting makan beres, termasuk seks. Ya, saya nggak tahu, kalian mungkin belum ngalami atau sering ngalami tapi dialokasikan untuk hal yang lain. Nah itu kan juga kalau sudah kepepet itu ya sudah. Makanya kan kemarin yang belajar Sigmund Freud itu kan, manusia itu bulat kayak apa ya, nanti muaranya di situ, ujungnya ke situ. Jadi hasrat, ambisi, dan wilayah nafsu yang sangat sukar ditundukkan oleh rasio ini, epitumia ini. Jadi dia susah sekali dikendalikan. Begitu dia tidak terpenuhi, maka rasio tidak berdaya sudah. Jadi hati-hati. Ini kelihatan simpel tapi hati-hati. Begitu tidak terpenuhi, pikiranmu mesti buntu, ndak operatif lagi, rasiomu ndak akan jalan. Maka ini nafsu yang jangan dibunuh. Kalau dibunuh gawat. Ndak makan, ndak minum, ndak seks, itu kiamat sudah. Jadi nafsu bawah, simbolnya kalau saya baca bukunya Plato 3 itu simbolnya beda-beda. Ya kalau yang kuda hitam itu adanya di Paido atau Paidros. Di bukunya Gorgias dia ngasih simbol epitumia itu gentong, bahasaku jane, gentong bocor. Ya, kayak ember yang bocor. Ember bocor itu kan diisi berapapun dia tidak akan penuh. Kalau di Jawa itu, ini kan gelarnya Petro. Petro kantong bolong. Kantong itu kalau bolong, dikasih apa saja, sebanyak apapun uang, tidak akan cukup, tidak akan puas. Itu simbolnya hasrat. Atau Hidra. Hidra itu binatang yang kepalanya banyak, yang suka main game-game shooting itu kan biasanya ada binatang yang kepalanya banyak, di sini nembaknya susah. Nah itu simbolnya nafsu.
Jadi kepalanya banyak itu dibunuh satu, yang lain masih ada banyak. Kalau di wayang simbolnya biasanya pakai rahwana, dosomuko, kepalanya 10. Susah itu kan, kalau kepalanya 10 kamu ditembak satu masih ada satu, tembak satu masih ada satu lagi, dan bisa tumbuh, susah lagi kan itu. Dihukum pancung, sudah dipancung, masih ada 9. Nanti yang satu ngopeni 9 yang lain, yang satu tumbuh lagi. Dan itulah nafsu. Seolah-olah kamu sekarang minum misalnya, alhamdulillah, seolah-olah sudah alhamdulillah, tapi nanti ingin minum lagi. Itu nafsu. Jadi makan juga gitu kan, ingin makan, dulu lapar lagi, makan lagi, tidak ada habisnya. Jadi kalau pikiranmu hanya seputar makan, minum, dan seks, waktumu habis, hidupmu tidak berkualitas. Makanya jangan sampai kamu punya moto hidup untuk makan atau hidup untuk seks. Eman-eman, hidupmu tidak berkualitas. Ini pokoknya kamu turuti aja. Kalau haus ya minum, kalau lapar ya makan, kalau pingin itu ya dilakoni kalau sudah kawin, kalau belum ya ke kamar mandi. Lu kenapa? Oh enggak. Lu maksudnya ke kamar mandi wudu sholat. Wah, anggap. Lah ya emangnya ngapain di kamar mandi? Iya. Oke. Jadi sudah, kalau sudah ya enggak usah dipikir. Itu barang yang insting kok, enggak usah dipikir dalam-dalam. Kamu enggak usah mikir, wah besok gimana ya kalau saya kawin, enaknya gaya apa, enggak usah. Itu insting, wis iso, enggak usah khawatir. Iya. Kamu enggak usah terlalu banyak. Kan kamu sekarang gaya kadang-kadang download. Kamu kok download film gitu-gitu, nyari referensi Pak, biar enggak salah ya. Masuk nulis makalah kan butuh footnote Pak. Nanti kalau nggak ada footnote-nya nggak dianggap valid. Nggak usah, itu insting. Jadi itu kantong bolong, itu gentong bocor. Jadi nggak usah dipikir. Jalani aja, penuhi sesuai batasnya. Jangan berlebihan. Nanti Plato punya rumus tentang itu. Tapi yang jelas ini nafsu paling rendah.